Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya mau bahas soal-soal asesmen harian, materinya reaksi redoks dan elektrokimia. Ini part 1 bagian pilihan bergandanya ya. Soal nomor 1 sampai nomor 14, part 2-nya nanti nomor 15 sampai soal nomor 30 di video berikutnya. Materi kimia kelas 12 semester 1. Langsung aja saya mulai ya. Nomor 1, jika senyawa BeOH2 dilarutkan dalam air, maka ini konsepnya adalah elektrolit ya. Jadi BeOH2 itu kan adalah basa yang lemah. Basa lemah berarti elektrolit lemah. Elektrolit lemah, alfanya itu ada di antara 0 sampai 1. Lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Langsung ketemu jawabannya yang A. Kalau yang B, katanya akan terurai sempurna. Kalau elektrolit lemah, terurainya sebagian. Kalau sempurna itu elektrolit kuat ya. Tidak mampu menyalakan lampu saat diuji daya hantar listriknya, karena tidak terurai dalam air. Terurai ya, tapi memang tidak cukup kuat gitulah. Yang D, saat diuji daya hantar listriknya mampu menyalakan lampu tapi tidak menghasilkan gelembung gas pada elektrode. Ini salah ya. Jadi tahapannya ada gelembung dulu baru bisa nyalain lampu. Jadi nggak bisa nyala lampu tanpa ada gelembung ya. Yang E, saat diuji daya hantar listriknya tidak dapat menyalakan lampu, tidak menghasilkan gelembung. Ini non elektrolit ya. Yang A ya, jawabannya nomor 1. Untuk nomor 2, ada beberapa larutan, ada 6 larutan. Yang ditanya larutan yang memiliki alfa lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, atau antara 0 sampai 1, ditunjukkan oleh angka berapa. Miriplah dengan soal nomor 1 ya. Ini berarti elektrolit yang lemah. HCl asam kuat, ya udah pasti elektrolit kuat. NaOH basa kuat, udah pasti elektrolit kuat. H2S asam lemah. Nah, ini bisa nih. CH3OH alkohol. Alkohol itu non elektrolit. Yang kelima AlOH3 ini basa lemah. Nah, ini masuk. Lalu yang keenam ini urea. Urea itu non elektrolit. Udah, berarti yang lemah itu ada di nomor 3 dan 5. Opsi yang tepat yang C. Nomor 3, pada volume dan konsentrasi yang sama, larutan berikut yang memberikan daya hantar listrik paling baik adalah hidrogen klorida HCl, asam kuat. Kalsium klorida CaCl2, garam, berarti juga elektrolit kuat ya. Asam sianida HCN, asam lemah, udah pasti kalah. Asam cuka CH3COOH, asam lemah, kalah juga. Sukrosa itu non elektrolit ya, C12H22O11, non elektrolit. Jadi opsinya tinggal A atau B. HCl dengan CaCl2. Kalau sudah konsentrasinya sama, volumenya sama, berarti yang bermain tinggal jumlah ion. HCl kan H plus tambah Cl min. 1 ion, 1 ion, 2 ion. CaCl2, Ca2 plus tambah 2 Cl min. 1 ion dengan 2 ion berarti 3 ion. Makin banyak ion, makin bagus. Yang B. Nomor 4, di antara larutan-larutan berikut yang termasuk kelompok larutan elektrolit berupa senyawa ion adalah senyawa ion tuh kombinasi dari logam dengan non-logam. Artinya cari aja yang ada logamnya, yang semuanya ada logam. Yang dadu ya. Ada kalium, natrium, magnesium, 1A, 2A, 1A dengan 2A ini ya. Gitu aja untuk soal nomor 4.
Nomor 5, larutan barium klorida, ini BaCl2 ya. 0,1 molar punya daya hantar lebih baik daripada larutan asam fosfat H3PO4 0,2 molar. Kenapa terjadi? Nah, jadi BaCl2 ini adalah garam ya. Garam yang larut, udah larut. Dia punya Ba2+ dan 2Cl-. Satu ion dengan 2 ion berarti 3 ion. Lalu asam fosfat H3PO4 3H+ tambah PO4 3-. 3 ion, 1 ion, berarti 4 ion. Nah, walaupun ionnya lebih banyak, bahkan molaritas lebih banyak, lebih besar, ternyata daya hantar listriknya lebih kecil ya kan? Nah, kenapa gitu? Yang A bahas tentang kelarutan. Ini sama-sama mudah larut. Garam klorida, barium klorida itu mudah larut. Asam yang mudah larut juga. Jadi bukan faktor ini ya. Yang B, alfa. Derajat ionisasi, seperti soal nomor 1 dan 2 tadi. Si barium klorida lebih besar daripada asam fosfat. Ini benar. Jadi kalau elektrolit kuat, dia alfanya akan cenderung 1 lah, atau terionisasi sempurna. Kalau H3PO4 tuh alfanya di antara gini. Di antara lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Biasanya malah 0 komaan ya. Jadi faktor alfanya lebih gede gitu ya. Yang C, asam fosfat menghasilkan ion lebih banyak. Salah. Kalau ion lebih banyak, harusnya kan dia menang gitu kan, lebih kuat, lebih bagus daya hantarnya, tetapi kalah gitu ya. Yang dadu, ion klorida Cl-, konduktor yang lebih baik daripada ion fosfat. Ini tergantung dalam senyawa apa ya, dan dalam konsentrasi berapa. Belum tepat lah. Barium klorida kovalen polar, jelas salah karena barium itu logam, berarti logam dengan non-logam itu ion. Asam fosfat senyawa ion, bukan senyawa ion tapi kovalen polar. Yang bola ya, nomor 5. Nomor 6, si Dara melakukan percobaan uji daya hantar listrik 3 jenis larutan. Asam klorida HCl, asam format HCOOH, formaldehida atau biasanya dikenal dengan nama pasaran formalin ya, itu HCHO. Ini secara acak ya. Hasil percobaannya ini gelembung ya, nggak kelihatan. Yang punya buku pasti bisa lihat ya. Nah, tapi di yang X ini dia lampunya terang. Oke, urutan larutan yang benar dalam ketiga gelas beker tersebut adalah X ini kan ini banyak lampunya, banyak gelembungnya, lampunya terang gitu ya, cahayanya banyak. Udah pasti yang X itu elektrolit kuat. Di antara ketiganya itu yang kuat adalah HCl. Jadi opsinya A atau B. Y nggak ada gelembung, nggak ada lampu, ya udah pasti non elektrolit. Di antara ketiga itu yang non elektrolit adalah si formaldehid atau formalin, HCHO. Yang Z ada gelembung tapi lampunya nggak nyala, berarti elektrolit lemah. Asam lemah, asam format itu asam lemah. Udah, berarti yang A ya. Gelas X-nya HCl kuat, gelas Y-nya non elektrolit HCHO, gelas Z-nya ada gelembung tapi tidak ada lampu, berarti elektrolit lemah HCOH. Nomor 7, atom logam yang punya bilangan oksidasi +6 terdapat pada ion mana? Yang A, SbO4 3-. Ingat O kan -2. Kalau ada 4 -8. Berapa kurang 8 supaya -3, supaya 3-. +5. Yang B,
Cr2O7 2 min. O-nya ada 2 min, min 2. Tapi ada 7 berarti min 14 kan? Berapa kurang 14 supaya 2 min atau min 2? Plus plus 12. Tapi plus 12 ini untuk 2 buah CR. Untuk 1 CR plus 6. Dapat nih yang B. Yang C, CR OH 4 min. Itu penulisannya ya. OH itu kan min 1. Kalau ada 4 ya min 4. Berapa kurang 4 supaya min 1? Plus 3. Yang D, ASO3 3 min. 1O min 2, kalau 3O min 6. Berapa kurang 6 supaya min 3? Plus 3. Yang E, FeCN6 4 min. Cn itu min 1, kalau ada 6 min 6. Berapa kurang 6 supaya minus 4? Plus 2. Yang bola ya, yang tepat. Nomor 8, di antara reaksi-reaksi berikut yang termasuk reaksi konproporsionasi adalah konproporsionasi ini hasil oksidasi sama dengan hasil reduksi. Hasil itu kan di bagian kanan ya, produknya ya. Tapi harus melibatkan hanya satu jenis atom saja yang berubah. Saya nggak bongkar semuanya, saya bongkar jawabannya saja. Yang C, 2H2S plus SO2 menghasilkan 2H2O 3S. H plus 1, kalau ada 2 plus 2 berarti S-nya min 2. O min 2, kalau ada 2 min 4 berarti S-nya plus 4. H2O pasti familiar. S sendirian ya 0. Kalau dilihat ini yang berubah itu S saja kan. Yang dari min 2 berubah jadi 0. Ini dari plus 4 menjadi 0. Jadi hasil oksidasinya si S, hasil reduksinya juga S. Itulah reaksi yang dimaksud dengan konproporsionasi. Yang C ya. Nomor 9, reduksi 1 mol ion BrO3 min menjadi ion Br min butuh elektron seberapa banyak? Kalau mau cepat yang begini, biloxnya saja ya. BrO3 min jadi Br min. Min 2, kalau ada 3 min 6 ya. Berarti Br-nya plus 5. Yang di kanan ya min 1. Plus 5 ke min 1, berapa selisih elektronnya? 6 kan? Ya pasti dia 6 mol elektron yang dibutuhkan. Kalau mau pakai cara penyetaraan, kasih space ya. Nah, di sini ada O sebanyak 3, di kanan nggak ada O kan? Kanan tambahkan 3 buah H2O. Kalau selisih O-nya 7 ya tambahkan 7H2O, selisih 5, 5H2O, dan seterusnya. Karena 3 tambahkan 3H2O. Otomatis muncul hidrogen 6. Tambahkan di lawannya 6H+, kalau dia suasana asam ya. Oke, terakhir muatan. Ini min 1 ya, di sebelah sini min 1. Ini plus 1 tapi ada 6 buah. Plus 6. Totalnya berapa? Min 1 tambah 6. Plus 5. Di kanan, Br min, udah jelas nih min 1. H2O itu kan 0, nggak ada muatannya. Berarti total kiri min 1. Tambahkan elektron berapa supaya muatan sama? Ya tambahkan 6 buah elektron. Karena min 1 kan setiap elektron. Kalau ada 6, plus 5 kurang 6 min 1.
Sama kanan kiri. Jadi intinya 6 elektron yang dibutuhkan. Terserah mau pakai penyetaraan atau pakai bilok saja. Kalau mau lebih cepat soal pilihan berganda pakai bilok saja perubahannya. Nomor 10 ada fosfina ya, pH 3. Gas yang sangat beracun dan mudah terbakar di udara. Membentuk fosfor 5 oksida dan uap air dengan reaksi seperti ini ya. Yang ditanya mana zat yang berperan sebagai pereduksi. Pereduksi artinya reduktor. Reduktor artinya zat yang mengalami oksidasi. Kita bongkar dulu. 2pH 3, 4O2, P2O5, 3H2O. Ini aja yang saya cari yang paling gampang gitu ya. H plus 1, kalau ada 3 ya plus 3. Jadi P-nya minus 3. Kalau begini, P2O5 ini kali silang aja. O-nya kan min 2, berarti P-nya plus 5. H2O familiar plus 1 min 2. Jelas? Ini min 3 ke plus 5. Naik ya, udah jelas nih oksidasi nih. Oksidasi. Ini 0 ke min 2. Reduksi. Dah, reduktor zat yang mengalami oksidasi berarti si pH 3. Yang C. Sebelas, ada reaksi H2SO4 tambah HI menghasilkan H2S tambah I2 tambah H2O. Kalau asam sulfatnya H2SO4-nya 1,5 mol, hidrogen iodida yang didapat dioksidasi berapa mol? Ya sesuai dengan perbandingan koefisiennya. Makanya reaksinya wajib untuk disetarakan. Oke, yang familiar-familiar aja. H2O plus 1 min 2. I2 kan unsur bebas. 0. H2S hanya plus 1 min 2. HI udah jelas H plus 1 I min 1. H plus 1 O min 2. O-nya kan ada 4 berarti min 8 ya. Hanya plus 1 tapi ada 2 plus 6. Plus 6 plus 2. Jadi plus 2 dengan minus 8 selisih 6 kan? Plus 6. Udah, tinggal cek yang berubah. S berubah. Plus 6 ke min 2. Turun ya. Reduksi. Tapi turun berapa elektron? 8. Garis bilangan ya. Plus 6 ke minus 2 itu 8 ya. HI-nya I ya, di dalam HI ini yang berubah, I menjadi I2. Di kanan I-nya 2, di kiri I-nya 1. Kali 2 dulu nih, wajib. Setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan biloks. Jadi, kan min 1 ke 0, naik 1 kan? Naik 1 itu untuk 1 atom I. Atom I yang terlibat 2, jadi naiknya harus naik 2. Atau orang tulis di sini min 2 ke 0. Naik 2 elektron. Gitu ya, berbeda kalau dia atomnya ada lebih dari 1. Udah, elektronnya kita eliminasi 8 kali 1, 2 kali 4 supaya sama-sama 8. Nah, 1 dan 4 ini kita jadikan koefisien sesuai dengan ini, garis yang kena ini ya. H2SO4 kali 1. HI kali 4, dia udah ada 2 kali 4 jadi 8 ya. H2S kena kali 1. I2 kena kali 4. H2O kan nggak kena, biarin aja. Nah, sekarang kita tinggal menyetarakan jumlah H-nya. Di sini ada 2 H-nya. Di sini ada 8, berarti total 10 ya. Di kanan cuma ada 2. Oh, tapi ada 2 di sini, sorry.
2H. Berarti kan harus 8 lagi. 8 lagi itu 4H2O. Setara ya. Nah, yang ditanyakan adalah kalau asam sulfatnya 1,5 mol, HI-nya berapa mol? Ini kan perbandingan H2SO4 dengan HI adalah 1:8 koefisiennya. Perbandingan koefisien adalah perbandingan mol. Jadi 1:8 sama dengan 1,5 banding berapa? Kurang lebih begitu. Ya udah, X-nya sama dengan 12. Itu ya. 1,5 kali 8 itu 12 ya. A. Nomor 12 ada reaksi disproporsionasi. Oke. Jika 1 mol I2 mengalami reaksi disproporsionasi, jumlah elektron yang terlibat berapa? Oke, lagi-lagi kita harus menyetarakan ya. 3I2 tambah 6KOH 5KI tambah KiO3 plus 3H2O. Lalu kalau dilihat ini 0, K itu pasti plus 1 dalam senyawanya ya. Nah, logam 1A. Ini familiar. Lalu O-2 H plus 1. Nah, di sini yang harus hati-hati. O kan min 2. Kalau ada 3 min 6. Sementara K-nya plus 1. Berarti min 5 kan? Maka kita tambahkan, kita buat plus 5 I-nya. Supaya balance. Oh, di sini I-nya min 1 ya. Lupa. Oke. I2 ke I. Jadi dari 0 ke min 1 turun 1 elektron. Lalu I2 ke yang I yang di sini. 0 ke plus 5. Naik 5 elektron. Oke, eliminasi kali 5 kali 1. Tapi nggak saya eliminasi di sini ya. Saya ditulis ulang karena kan yang ditanya elektronnya. Memang kalau penyetaraan umumnya kita coret ya. Jadi di sini 3I2 tambah 6KOH tambah 5 elektron. Di kanan juga sama, 5KI, KiO3, 3H2O, 5 elektron. Biasanya kita coret elektronnya kan, tapi kali ini yang ditanya. Nah, jadi ini I2-nya dibilang 1,5 mol. Elektronnya berapa? Itulah. Jadi kan perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Nih. Oke. Jadi mol I2 banding mol elektron sama dengan koef I2 banding koef elektron. I2-nya 1,5, mol elektronnya yang dicari, koefisien I2-nya koefisiennya 3 ya. Sedangkan koefisien elektronnya 5. Maka mol elektron sama dengan, kita balik ya, berarti 5/3 kali 1,5. Berarti 2,5 mol. Yang E. Ada hidrogen peroksida H2O2 dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius, terurai dengan persamaan reaksi ini. Lalu H2O2-nya 100 mili dan 0,2 molar. Yang ditanya elektron yang terlibat berapa mol. Jadi penyetaraannya kita ulang dulu supaya kita mau lihat elektronnya ya. Jadi koefisiennya dibuang dulu.
H2O tambah O2. Nih, jadi kita anggap belum setara dulu lah ya. Oke, lalu kita cek perubahannya. H itu kan plus 1. Tapi kalau di peroksida O-nya itu min 1. Itu yang berbeda ya. H plus 1, min 2, unsur bebas 0. Oke. Nah, sekarang tinggal cek perubahannya, udah pasti dari min 1 ke 0. Ya, ini kan sebenarnya naik 1 elektron. Tapi hati-hati, O-nya yang terlibat adalah 2. Nih, min 1 ke 0 itu 1 elektron yang naik untuk 1 atom O. Karena O-nya yang terlibat 2, maka kenaikannya kita kali 2. Min 2 ke 0. Nah, itu yang harus diterima ya. Kalau enggak nanti nggak bisa setara. Lalu ini ke sini. Caranya mirip ya. Ini kan dari awalnya min 1 ke min 2. Ini kan turun 1. Tapi lihat, O di kiri 2, O di kanan 1. Jadi harus kita samakan jumlah O-nya. Kita kali 2 dulu di sini. Paham ya? Nah, jadi bisa dibilang O di kiri itu jadi min 2, O di kanan itu jadi min 4. Jadi turun 2 elektron. Oke, jadi tinggal kali aja, sama-sama kali 1. Nah, hati-hati kan zat di kiri ini mengalami oksidasi, mengalami reduksi. Jadi dia 2 kali kan. Jadi H2O2 tambah H2O2 gitu. Karena ada 2 proses dia kena disproporsionasi kan. 2H2O tambah O2. Oh, elektronnya di kiri ada 2 elektron, kanan 2 elektron. Nggak saya hapus karena yang ditanya elektronnya, biar kelihatan. Ini digabung kan, 2H2O, 2. 2H2O tambah O2, 2 elektron. Kan sebenarnya sama kan reaksinya, hasilnya. 2H2O2 menjadi 2H2O tambah O2. Sama. Nah, sekarang kita lihat berapa mol si peroksidanya. Ya kan dia ada 100 mili dengan 0,2 molar. Dapat apa volume dengan molaritas? Tinggal kali 100 mili kali 0,2 M. Hasilnya 20 milimol. Kenapa mili? Ya karena volumenya mililiter. Jadi kalau ini 20 milimol, maka elektron berapa? Sama. Kenapa sama? Ya karena koefisiennya sama. Yang dadu. Mungkin agak ribet nomor 13, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terakhir ya untuk part 1-nya, nomor 14. Perhatikan persamaan reaksi redoks berikut. Yang ditanya harga koefisien ya, ABCD dalam persamaan reaksi setaranya. Jadi harus setarain dulu. Oke, ini reaksinya. Bilog saya harap semuanya udah bisa ya, karena itu prasyarat umum ya, prasyarat utama wajib ya untuk penyetaran reaksi redoks. 0 plus 1 hanya O-2 tapi ada 3, min 6. N-nya plus 5. O-2 kalau ada 2 min 4 berarti SN-nya harus plus 4. O-2 ada 2 min 4. N-nya plus 4. H2O familiar. Cek yang berubah. Jelas si SN. 0 ke plus 4. Oksidasi atau naik 4 elektron. Lagi si ini ya, si N ya. Dari plus 5 ke plus 4. Reduksi atau turun 1 elektron. Udah 4 elektron kali 1, 1 elektron kali 4.
supaya habis. SN-nya kena kali 1, HNO3-nya kena kali 4, SNO2-nya kena kali 1, NO2-nya kena kali 4. H2O-nya kan nggak kena. Tapi kalau dilihat, H di kiri itu ada 4, H di kanan masih 2. Maka kita kali 2. Udah, A-nya itu punya si HNO3. Ini A. B-nya punya si SNO2. 1 ya koefisiennya. C punya NO2. Yang D punya H2O. Oke. A4, B1, C4, D2. Yang dadu ya. 41, 42. Oke, selesai ya untuk part 1 asesmen harian reaksi redoks sel elektrokimia pilihan berganda 1-14. Mudah-mudahan masih bisa dipahami, bisa dimengerti ya, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan, saya cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa ya, cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.